Bank Nusantara, Pak Arwani Rahmat Pitopo, Ketua 1 Pak Zid Dimas Singga, Dewan Pembina Dr. Andes Ahmad Mukawam, Pak Sekjen A Pak Ahmad Sauki, dan dari DPP Banten ya Pak Astrian Rawika. Terima kasih atas undangannya hari ini. Mudah-mudahan bisa menyampaikan materi yang diharapkan oleh teman-teman hipno semua, karena saya lihat ini acaranya series ya, berseri ya. Jadi ini hari terakhir dan kebetulan disampaikan tadi paling ditunggu-tunggu katanya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai presentasi kita. Ini terkait dengan pembiayaan perbankan untuk pengembang dan konsumen. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk pembiayaan perumahan bagi pengembang itu ada dua pola ya. Pertama dari pemerintah sendiri mengeluarkan program, yang kedua dari perbankan yang mengeluarkan produk. Dan bahkan tadi saya lihat di awal tidak hanya perbankan sekarang yang memberikan produk pembiayaan baik untuk pengembang maupun konsumen ya. Sekarang sudah meluas karena sudah mulai zaman digital, banyak perusahaan fintech dan sejenisnya yang juga menawarkan produk serupa dengan perbankan. Di produk pemerintah kita ada saat ini tuh kredit pemilikan lahan atau KPL ya. Ini program FLPP dari Kemenpera. Nah, ini saat ini sudah berjalan sudah beberapa tahun dan mungkin ke tahun depan juga masih akan dilanjut, karena memang program pemerintah ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Dewan Pembina, masih banyak backlog di Indonesia terkait kebutuhan perumahan untuk MBR. Jadi ini salah satu program pemerintah untuk mencapai 1 juta unit ya, untuk masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, ada juga program pemerintah, kredit konstruksi. Ini merupakan programnya dari BPJS Tenaga Kerja. Nama programnya Manfaat Layanan Tambahan. Nah, ini di sini para pengembang bisa mengajukan kepada BPJS Tenaga Kerja untuk mendapatkan kredit konstruksi untuk pengembangan perumahannya. Kalau dari produk perbankan sendiri, secara garis besar itu ada dua jenis ya, model kerja konstruksi dan pemilikan rumah inden. Ini untuk pengembang. Jadi kalau model kerja konstruksi itu memang yang berakadnya adalah para pengembangnya sendiri, tapi kalau pemilikan rumah inden yang berakadnya adalah end user. Hanya saja dicairkan oleh perbankan itu bertahap sesuai dengan progres sehingga bisa menjadi modal kerja konstruksi buat para pengembang. Jadi pilihan bisa memilih apakah mau menggunakan model kerja konstruksi, itu pengembangnya sendiri langsung yang bertransaksi dengan perbankan. Tapi kalau pemilikan rumah inden itu cukup bekerja sama dengan perbankan, nanti yang meminjamnya adalah end user-nya. Pencairan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, progres pembangunan. Biasanya perbankan melaksanakannya dalam 2-4 tahap pencairan. Nah, kalau di pembiayaan yang biasa diberikan oleh perbankan, kita lihat biasanya modal kerja para pengembang itu terdiri dari pertama akuisisi lahan, kemudian pematangan dan persiapan lahan, kemudian biaya-biaya terkait dengan legalitas perusahaan, kemudian biaya-biaya terkait dengan perizinan proyek, site plan, IMB, dan lain sebagainya. Baru kemudian pembiayaan untuk konstruksi pasos-pasumnya, kemudian model kerja untuk konstruksi unit. Nah, biasanya perbankan itu hanya memberikan pembiayaan yang terakhir,
yaitu hanya membiayai modal kerja konstruksi unit. Jadi untuk akuisisi lahan, pematangan, legalitas, perizinan, konstruksi, fasos-fasum itu menjadi modal sendirinya nasabah. Karena perbankan tidak ada yang bisa memberikan pembiayaan sebesar 100% dari kebutuhan yang dibutuhkan. Gitu. Sehingga tadi sebelum di slide sebelumnya ada pembiayaan pemilikan lahan khusus untuk pembiayaan yang diberikan ke FLPP. Karena memang tidak ada perbankan yang membiayai lahan. Nah, sedangkan syarat-syarat untuk mengajukan modal kerja bagi pengembang, yang pasti pertama legalitas perusahaannya valid ya, sah secara hukum, dan sudah menjalankan usaha sejenis minimal 2 tahun. Ini di seluruh perbankan rasa-rasanya sama ini. Kemudian perizinan proyeknya lengkap ya. Jadi setiap proyek itu dan setiap daerah biasanya berbeda-beda perizinannya dan cara melengkapi perizinannya. Makanya dengan adanya asosiasi, salah satunya adalah ini menjadi wadah untuk para anggotanya mengurus perizinan sehingga menjadi lebih mudah mengurus perizinannya. Itu biasanya fungsi asosiasi kencang di sana. Kemudian sertifikat sudah atas nama pengembang yang induk. Biasanya kalau perusahaannya berbentuk PT itu sertifikatnya berbentuk SHGB. Dan perbankan biasanya lebih memilih untuk yang sertifikat itu sudah di-split atau sudah dipecah-pecah ke unit-unit sesuai dengan site plan. Atau bisa saja hanya induk saja, ya sertifikatnya sudah induk, nanti splitting dilakukan melalui notaris rekanan bank. Kemudian nanti maksimal pembiayaan yang diperoleh itu maksimal 80% dari RAB per unitnya dan pencairannya berdasarkan progres. Nah, untuk pada saat rencana pencairan itu sudah ada end user yang telah terverifikasi oleh bank atau biasanya sudah terbit offering letter-nya baru bisa mencairkan fasilitas pembiayaan modal kerja pengembang. Jadi biasanya modal kerja pengembang itu dibentuk lain fasilitas atau fasilitas pembiayaan itu belum bisa dicairkan, nanti biasanya ada syarat pencairannya. Nah, biasanya syaratnya itu end user-nya sudah ada dan sudah ada offering letter dari bank yang memberikan KPR-nya. Jadi kalau misalkan sudah ada 10 unit dulu baru bisa untuk pencairan 10 unit. Jadi kata kuncinya di sini yang harus rekan-rekan pengembang kuatkan adalah ketika mau berhubungan dengan perbankan itu harus dikuatkan di legalitas, perizinan, sertifikat, dan marketingnya gitu. Ya, jadi end user-nya harus sudah jelas, sudah tersedia, marketnya itu sudah ada gitu. Itu biasanya mudah buat perbankan memberikan modal kerja bagi pengembang. Nah, kemudian untuk konsumen, karena untuk konsumen rata-rata semua perbankan itu hampir sama, ada produk pembiayaan pemilikan rumah itu pertama untuk membeli rumah baru atau bekas, kemudian untuk membeli ruko atau rukan, baru atau bekas, membeli apartemen atau rusun, baik baru maupun yang bekas. Kemudian kalau di syariah itu ada pembiayaan pemilikan rumah inden, ya itu disebutnya kalau di kami itu bundling murabahah karena bank syariah terikat dengan rukun dan syarat akad sehingga disebutnya bundling murabahah. Jadi awalnya dibeli lahan kemudian beli material secara bertahap.
Kemudian ada untuk peruntukan pembelian tanah kafling, ya, karena diatur di dalam PBI, bank tidak boleh memberikan pembiayaan lahan kecuali tanah kafling. Yang dimaksud tanah kafling itu tanah yang berada di perumahan yang memang wilayah itu sudah merupakan wilayah perumahan. Kemudian bisa digunakan untuk renovasi rumah, kemudian untuk pembangunan rumah, atau refinancing aset juga bisa. Jadi kalau udah punya aset sekarang, punya rumah sekarang, itu mau dibiayai kembali, ya, untuk mendapatkan modal kerja itu bisa juga. Kemudian take over pembiayaan pemilikan rumah juga bisa. Dan terakhir membeli rumah dengan uang, tapi uangnya tidak langsung digunakan untuk membeli rumah, tapi disimpan di bank dan kemudian bank memberikan pembiayaan tersebut back to back atau cash collateral. Nah, kalau di BJB Syariah sendiri, karena pematerinya dari BJB Syariah, mohon maaf saya menyampaikan kriteria dari BJB Syariah. Ya, pasti kriterianya warga negara Indonesia, kemudian usaha minimumnya 21 tahun atau cakap hukum, maksimum usianya 60 tahun atau tidak melebihi usia pensiun sesuai ketentuan perusahaan. Artinya berapapun usia pensiun di perusahaan kita maksimal sebelum itu. Pekerjaannya pegawai tetap, ya, profesional, pengusaha, pengurus perusahaan, dan TNI dan Polri itu khusus untuk program. Minimum masa kerja karyawan 2 tahun, termasuk pekerjaan sebelumnya. Kemudian profesional pengusaha 3 tahun, dan dilakukan BI checking dengan hasil positif, ya. Hasil positif itu artinya tidak pernah ada catatan menunggak atau bahkan macet gitu ya di BI checkingnya, atau sekarang disebutnya SLIK, ya, Sistem Layanan Informasi Kredit Konsumen. Kemudian rasio angsurannya kita menggunakan 2 parameter, debt service ratio atau debt burden ratio, artinya kecukupan penghasilan terhadap angsurannya. Jadi biasanya maksimal di normalnya ya di 35%. Pembiayaan yang dilarang itu yang pasti kalau di bank syariah itu tidak sesuai dengan prinsip syariah, kemudian untuk tujuan spekulasi dan lain sebagainya. Kemudian uang muka untuk pembelian rumah itu juga tidak boleh dilakukan, tidak termasuk daftar hitam, pernah atau sedang proses write off. Jadi kalau sudah bermasalah di perbankan biasanya ada langkah selanjutnya untuk dihapuskan. Nah, ini tercatat juga di BI checking atau di SLIK, kalau pernah write off itu dilarang untuk diberikan pembiayaan. Kemudian yang perlu dihindari, kami memiliki negative list, profesi yang memasuki negative list ini tidak bisa kita berikan pembiayaan. Untuk saat ini kita memberikan pembiayaan konsumer itu prioritasnya kepada yang berpenghasilan tetap, baru setelah itu non penghasilan tetap. Jadi kalau ada yang tidak berpenghasilan tetap itu masih bisa, tapi kami harus melakukan persetujuan ke kantor pusat terlebih dahulu. Nah, untuk margin atau ujrah pembiayaan rumah sendiri untuk di BJB Syariah ini, kesetaraannya setara 16%. Itu yang normalnya. Nah, sekarang kita lagi ada promosi 12,5% atau setara 6,9 fix 2 tahun. Nah, kita lihat nanti di sininya di besaran daripada pembiayaan yang bisa diberikan itu. Jadi untuk berbagai macam tipe di sini ada maksimum pembiayaan yang bisa kita berikan. Misalkan di sini untuk akad murabahah dan istisna, jadi kita bagi akad pembiayaan PPR itu bisa dengan akad murabahah, bisa dengan akad istisna, bisa MMQ dan IMBT. Nah, ini besaran maksimum yang bisa kita berikan
seperti ini, misal rumah tapak tipe 7 di atas 70 itu untuk pemilikan rumah pertama maksimal pembiayaan 85%. Untuk pemilikan rumah kedua turun menjadi 75% dan pemilikan rumah ketiga turun menjadi 65%. Nah, selanjutnya seperti itu untuk membaca tabel ini. Nah, ini contoh angsuran untuk program promo di tahun 2021 ini. Jadi misal jangka waktu 12 tahun, pembiayaannya 500 juta, untuk 1-2 tahun pertama angsuran 5,1, untuk 3-4 tahun angsuran 6,1, untuk 5-12 tahun angsuran 7,2. Jadi angsurannya stepping. Persyaratannya ada legalitas personal ya, KTP, NPWP, akta nikah, dan kartu keluarga, surat keterangan karyawan tetap, surat keterangan aktif kerja, rekening gaji 6 bulan terakhir, dan rekening koran 6 bulan terakhir, slip gaji 6 bulan terakhir, SPT 21 tahun, SPT tahunan, tahun terakhir, persetujuan pasangan suami istri, KTP, NPWP, akta nikah, dan kakak suami istri penjual. Jadi mungkin itu yang bisa kami sharing ya. Barangkali ada yang ditanyakan supaya lebih meresap ya. Enggak, silakan. Saya lihat di sini udah ada yang bertanya ya. Dari Azahra Rizal. Syarat user sudah verifikasi, maksudnya sudah MOU atau SP3K. Kesannya dan mirip dana bridging, bukan pembiayaan murni. Jadi yang tadi ya, ini sebentar saya balik. Nah, jadi untuk pembiayaan modal kerja pengembang, jadi ketika pertama mengajukan, ya kan, dan di ACC oleh perbankan dapat fasilitas misalkan 1 miliar misalkan, 1 miliar untuk pengembang. Nah, itu boleh dicairkan apabila sudah ada end user atau konsumen yang dievaluasi oleh bank, ya kan, minimal sudah ada offering letternya atau surat persetujuan dari banknya, bisa juga persetujuan sementara, sehingga bagi pengembang yakin bahwa setelah dicairkan dana dari bank untuk pembangunan tersebut, setelah rumahnya jadi, itu end usernya baru akad dengan bank lain, dengan perbankannya. Misalkan kalau satu bank saja sendiri bisa langsung seperti itu. Memang terkesan seperti bridging, gitu ya. Terkesannya kalau memang seperti itu, tapi itu semata-mata untuk memastikan buat pengembang nggak sia-sia ngebangun, buat bank juga terhindar dari resiko setelah dibangun nggak ada pembeli. Jadi win-win solution lah. Dengan begitu pengembang yakin bahwa pembelinya sudah ada, jadi ngebangunnya bisa cepat, gitu ya. Kemudian banknya juga yakin ini setelah terbangun end usernya ada. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan Pembina dari YLKI itu banyak keluhan bahwa serah terima nggak sesuai dengan timeline yang ditawarkan. Yaitu salah satunya karena tidak ada yang kontrol. Nah, di sini fungsi bank di sini, bank itu tidak hanya memberikan pembiayaan, tapi juga menjadi partner, terutama bank syariah ya. Bank syariah itu tidak pernah menganggap nasabahnya itu adalah debitur kreditur hubungannya, tetapi investor dan pengusaha. Jadi rekan kerja kita. Nah, sehingga ketika ada proyek perumahan, misalkan seperti itu, ini ada anggaran biayanya sekian, bank bisa masuk misalkan 80%-nya dari konstruksi unitnya. Nah, untuk memastikan semua pihak, baik itu kontraktornya, developernya, end usernya, kan ada 3 pihak tuh. Kalau developernya punya kontraktor sendiri berarti kan satu pihak saja. Tapi kalau misalkan di subkon kepada kontraktor, jadi ada 3 pihak yang terlibat, kontraktor, developer, sama end user. Developer ketika kerjasama dengan kontraktor ingin memastikan kontraktornya itu benar kerjanya, gitu kan, speknya benar, gitu.
Nah, kontraktor juga ingin memastikan ini saya dibayar sama developer. Kan begitu. Jadi semua saling menuntut di awal. Nah, ketika disinilah fungsi bank itu untuk memastikan semua pihak yang terlibat dengan diberikannya line facility untuk modal kerja, udah ada kepastian bagi pengembang bahwa dananya ada nih untuk bayar developer, untuk bayar kontraktor. Kemudian buat bank juga dipastikan bahwa ini ketika kita cairkan end user-nya sudah ada gitu. Sehingga ketika kita cairkan kontraktor bekerja sebaik mungkin, ya kan, developer juga masarkan dengan sebagus mungkin, bank juga memberikan pelayanan sebaik mungkin sehingga resiko-resiko di para pihak itu bisa termitigasi dan diharapkan tidak ada komplain dari end user, dari konsumernya nggak ada komplain, secara speknya sesuai, kemudian secara time limitnya juga sesuai gitu. Dan itu salah satu fungsinya kenapa kami di perbankan biasanya mengajak asosiasi untuk kerjasama dengan kami, karena disitulah ada fungsi edukasi bagi asosiasi, fungsi pengawasan asosiasi, juga kami sebagai perbankan yang berada di tengah itu memonitor proses-proses tersebut. Mungkin begitu jawabannya Pak siapa tadi ya? Azahra Rizal ya, mudah-mudahan bisa memuaskan. Kemudian dari Pak Widi Nugroho untuk kredit modal kerja dan kredit pemilikan lahan dari BJ Besar itu dinilai dari nilai appraisal atau dari harga perolehan haknya. Untuk kredit pemilikan lahan ini hanya diperbolehkan di FLPP ya Pak ya. Jadi kalau FLPP itu boleh memberikan pembiayaan pemilikan lahan. Besarnya pemilikan lahan itu bukan dinilai dari harga perolehan, tapi nilai appraisal dari tim appraisal dari bank kami yang menilai itu. Kemudian untuk kredit modal kerja, ini maksudnya agunannya mungkin ya untuk modal kerja, karena modal kerja itu membutuhkan agunan. Untuk agunan modal kerja tetap kalau di perbankan itu menerima jaminan itu bukan dari harga perolehan yang terjadi, tetapi dari harga yang dilakukan appraisal oleh tim appraisal bank atau dari appraisal independen. Untuk kredit pemilikan lahan yang dari pemerintah maksimal dibiayai berapa persen? Untuk yang FLPP, seingat saya sih di 70% Pak ya, maksimal bisa dibiayainya ya. KYG BTN pakai bisnis plan ya, maksudnya bisnis plan itu sebenarnya hampir sama dengan kalau bisnis plan itu kan baru ini Pak ya, dari Pak Azhara nih. KYG BTN pakai bisnis plan. Nah, bisnis plan itu kan maksudnya gini, mau bangun 100 unit, ya kan, mau dipasarin di mana, ya kan, prospeknya siapa saja gitu kan, calon konsumennya siapa saja, itu baru bicara rencana gitu. Nah, kalau di kami itu memang untuk tahap awalnya seperti itu untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja pengembang. Harus punya rencananya dulu, bisnis plan-nya seperti apa. Jadi bisnis plan itu jangan dianggap hal yang rumit ya, rekan-rekan sekalian. Maksudnya bisnis plan itu kan sebenarnya ini kita ada proyek ini gitu kan, terus mau dipasarinnya gimana, nanti hasilnya akan seperti apa. Simpelnya seperti itu. Nah, nanti kalau di kami ditambahin tuh ketika mau menarik modal kerja itu, dipastikan tuh dari bisnis plan itu, terutama bisnis terkait dengan end user-nya, konsumennya, itu harus sudah diolah gitu, artinya sudah diverifikasi. RAB cair 80% termasuk retensi. Oh iya, nanti dipotong retensi Pak 5%. Pak Hanif Hidayat, idem untuk KPR berapa persen? Oke, tadi sudah terjawab.
Azahra Rizal, bila sertifikat bentuknya KSO, perlakuannya gimana untuk pembayaran modal kerja konstruksinya? Ini perlakuan KSO dalam hal kepemilikan lahan memang secara prakteknya banyak Pak di lapangan seperti itu. Ya, perlakuannya akan berbeda-beda setiap bank Pak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu. Kalau yang membolehkan biasanya ada dua perlakuannya. Pertama, KSO-nya dimunculkan, atau yang kedua KSO-nya di hide, gitu ya, disembunyikan. Jadi yang maju yang ditunjuk oleh KSO itu. Gitu. Kalau dimunculkan ya semua dokumen KSO Pak. Gitu. Biasanya kan rumit kalau semua dokumen KSO itu, terutama untuk perizinan ininya ya, perizinan perumahannya. Biasanya yang terjadi di lapangan itu untuk KSO pemilikan lahan itu di hide. Itu dilakukan perjanjian bilateral saja antara yang melakukan KSO, yang majunya adalah si developer. Biasanya ke perbankannya hanya developer yang maju, sehingga terkesan lahan itu sudah dimiliki oleh developer, dan memang dikesankan terkesannya itu tidak hanya sebatas kesan, tapi ada perjanjian dengan pemilik lahan yang di KSO-kan bahwa boleh dibalik nama ke atas nama pengembang. Nanti ada perjanjian di belakangnya, pengembang mempunyai kewajiban kepada pemilik lahan tersebut. Mungkin begitu Pak Azahra, ya jawaban kami terkait dengan KSO itu. Jadi perlakuan di perbankan itu berbeda-beda. Pak Azahra, grup KMK syaratnya apa saja? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan nih, sini ya syarat KMK. Legalitas perusahaan, ya legalitas perusahaan itu akta-akta perusahaan itu semuanya sudah valid, ya perizinan perusahaannya sudah valid, dan sudah menjalankan usaha sejenis minimal 2 tahun. Gitu. Jadi kalau di proyek perumahan biasanya setiap proyek itu berbeda perusahaan, jadi bentuk baru lagi. Nah, itu nggak kena dengan syarat ini gitu ya. Jadi yang sudah menjalankan usaha sejenisnya itu orangnya Pak. Jadi perusahaannya boleh saja baru berdiri, tapi orangnya sudah memiliki pengalaman di bidang yang sama. Kemudian perizinan proyeknya lengkap, ya perizinan proyeknya mungkin dari asosiasi nanti dibantu, tiap daerah itu berbeda-beda apa saja yang dibutuhkan, dan tahapannya juga berbeda-beda, ya setiap daerah. Makanya dibutuhkan asosiasi di sini supaya mempermudah di proses perizinan ini nih. Sertifikat sudah atas nama pengembang. Nah tadi ketika sertifikatnya KSO, yaitu dikerjasamakan dengan pemilik lahan supaya sertifikatnya bisa diatasnamakan ke pengembang. Jadi itu baru bisa bergerak ke perbankan lebih leluasa. Itu saja kalau dari syarat-syarat secara dokumentasi itu Pak. Ya, nanti profil perusahaannya, laporan keuangannya, rekening korannya itu biasa di perbankan standar ya. Tenor pembiayaan, maksudnya pembiayaan KMK-nya nih Pak ya. Kalau pembiayaan end user-nya kan sudah jelas ya. Kalau pembiayaan KMK-nya kita tergantung dari rencana bisnisnya dari developer sendiri. Ya, kalau punya rencana 2 tahun ya kita sesuaikan 2 tahun atau 1 tahun. Biasanya yang biasa dilakukan perbankan itu 1 tahun 1 tahun, gitu ya. Tahun pertama sekian, nanti ketika tahun kedua masih membutuhkan bisa dievaluasi kembali. Ini seperti itu Pak. Kalau yang standar KMK itu biasanya 1 tahun 1 tahun. Apa dari Pak Cahyawan, apakah ada KMK untuk pengusaha perorangan pada proyek rumah sekunderi? Ini juga sama Pak, perlakuannya berbeda-beda di setiap bank, tergantung banknya. Gitu. Kalau secara produk itu sebenarnya memungkinkan Pak, karena tadi seperti saya lihat di sini, saya sampaikan, di sini ada produk namanya refinancing aset. Jadi untuk pengembang perorangan
itu bisa menggunakan asetnya sendiri ya untuk dijaminkan kepada bank. Nanti hasil pencairan daripada dana refinancing asetnya itu bisa digunakan untuk modal kerja propertinya ya. Kemudian back to back, jadi bisa menggunakan dana yang disimpan di deposito sehingga dananya nggak kepake supaya apa? Supaya tertib gitu dalam melaksanakan proyeknya. Kalau pakai duit sendiri kadang-kadang terlalu santai misalkan gitu. Kalau pakai duit bank kan diingetin terus sama banknya. Mungkin itu Pak siapa tadi Pak Cahyawan ya. Untuk perizinan Pak Zahra, untuk perizinan masih bisa terima IMB atau PPG. Nah, ini untuk perizinan itu kita mengikuti perizinan yang berlaku di setempat, Pak. Jadi sekarang memang sudah menjadi PBG, maka nanti perizinannya IMB itu penggantinya adalah PBG. Sama seperti SIUP situ TDP kan sekarang sudah menjadi OSS, ya Pak ya. Jadi kita memang mengikuti perkembangan di pemerintahan. Untuk BJB apa ada yang berada di Jawa Timur serta dari Bakul Omah. Untuk BJB apa ada yang berada di Jawa Timur serta apa produknya sama dengan yang dijelaskan malam ini. Di Jawa Timur Pak ada BJB tapi yang induk kami Pak BJB konvensional. Kalau kami di BJB Syariah. Secara umum produknya hampir sama Pak. Jadi ada juga proyek pembiayaan pengembang, ada pembiayaan KPR-nya juga ada, hanya akadnya berbeda ya. Kalau kita pakai akad syariah, kalau konvensional pakai akad biasa, akad kredit ya. Jika MOU di BJB Syariah, apakah ada kemudian DP seperti 5% saja? Nah, kalau DP Pak itu sudah diatur nih dari Pak Yopi ya. DP itu sudah diatur oleh eksternal Pak, oleh otoritas. Jadi DP itu kita tidak bisa mengurangi. Cuman seperti saya sampaikan di sini ada beberapa produk ya. Nah, jadi ada yang DP-nya 5% di rumah susun tipe 22 sampai 70. Itu maksimal pembiayaan kita di 95%. Kemudian yang 5% lagi tipe 22 sampai 70 itu untuk pemilikan rumah pertama itu DP-nya cukup 5%. Jadi ini sudah penerjemahan dari aturan dari otoritas kita Pak, dari OJK. Mang Udin, Jawa Timur ada Bank Jatim. Ya, betul Pak, di Bank Jatim ada juga Bank BJB di Jawa Timur, tapi Bank BJB konvensional Pak. Yang syariahnya belum keluar daerah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Mungkin begitu rekan-rekan sekalian, sesuai. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, dari Sayyidah Ainul, untuk refinancing aset, apakah ada analisa omset bulanan juga atau slip gaji? Kalau iya, butuh data tersebut berapa bulan? Untuk refinancing aset itu produknya, jenis produknya Bu. Jadi kalau jenis produknya refinancing aset, jenis konsumennya itu ada konsumen yang berpenghasilan tetap, ada konsumen yang berpenghasilan tidak tetap. Nah, kalau konsumen berpenghasilan tetap itu otomatis kita melihat dari slip gaji dan rekening korannya. Ya, biasanya kita butuhkan di 6 bulan terakhir. Kalau yang tidak berpenghasilan tetap itu kita butuhkan dananya 2 tahun terakhir Bu. Gitu. Ya. Jadi 2 tahun terakhir dari laporan keuangan omset atau kalau belum bikin laporan keuangan dari omset bulanannya itu 2 tahun terakhir. Seperti itu. Dari Azhara Rizal, full financing KPL dan KYG berdasarkan MOU dengan SPSI, Kopkar, apakah BJB bisa support? Kalau ini termasuk namanya financing model, Pak. Jadi kalau kita PKS B2B, ya, business to business, artinya kita developer dan instansi gitu ya, itu bekerja sama 3 pihak.
itu bisa dibicarakan financing modelnya. Karena nanti ukuran resikonya akan kita ukur pada saat kita melakukan pertemuan tiga pihak itu. Jadi kalau resikonya sudah terukur, karena kan kita itu intinya bank itu tidak hanya memberikan pembiayaan, Pak, tapi juga harus mengamankan semua pihak dari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau misalkan ada kerjasama tiga pihak seperti itu, memungkinkan kita bisa memberikan pembiayaan full gitu ya kepada pengembang. Tapi kita lihat case by case, kalau itu tidak bisa ditarik secara general, Pak. Itu harus dibicarakan case by case. Baik, masih ada? Oke, Pak Hanif, kayaknya tertarik banget nih dengan tiga pihak ya. Kalau minimal pengalaman tetap harus ada, Pak. Itu udah syarat standar dari otoritas kita untuk pembiayaan jenisnya pembiayaan umum, artinya pembiayaan produktif, bukan konsumtif ya. Pembiayaan produktif itu minimal si nasabahnya itu punya pengalaman 2 tahun di bidang yang sama, gitu. Jadi tetap harus ada minimal pengalaman. Untuk skim, Pak Azhar lagi, untuk skim dengan BP Tapera bagi ASN, full support tapi skimnya bunga 5%, 6%, 7% yang telah ditetapkan. Nah ini BJB Syariah belum dengan yang ini Pak ya. Kalau dari BJB Syariah belum kerjasama dengan BP Tapera, kita baru kerjasama untuk FLPP Pak. Itu pun kita belum ambil banyak. Baru dikasih share, tahun lalu itu kita dikasih share 1.500 unit. Dan tahun ini, tahun depan 2022, kemungkinan kita hanya dapat share di 1.000 unit Pak. Seperti itu. Baik. Apakah masih ada? Yang masih penasaran? Kalau tidak ada lagi, mungkin kami serahkan agendanya kepada moderator Pak Syafi'i ya. Ada penawaran khusus buat Hipnu malam ini, oke. Untuk Hipnu kita dalam tahap seperti disampaikan Pak Ketum ya. Seperti yang disampaikan Pak Ketum, kita dalam tahap MOU ya. Dan kami sudah diskusi kira-kira apa saja yang akan kita jalankan program ke depan setelah nanti MOU ya. Insya Allah nanti ada program-program yang bisa kita sinergikan Pak dengan Hipno ya. Pak S. Purwanto, bunga KPR BJB berapa ya? Kalau di syariah bunganya 0% Pak, yang adanya margin atau ujrah. Nah, sekarang kami lagi ada promo di 12,55 atau setara 6,9% fix 2 tahun untuk 2021. Nah, nanti di tahun 2022 akan ada program lagi yang lebih menarik dari ini. Baik, masih ada? Sepertinya udah nggak ada lagi nih. Oh siap. Kartu nama. Saya nggak ada fotonya kartu nama.
Saya share dulu teman-teman ya. Suaranya ya. Siap, nanti kartu nama saya share ini ya di Pak Ketum ya, Pak Ketum. Maka Pak Safi, mungkin waktunya sudah pas ya jam 9 ya. Alhamdulillah Oh ya, pesertanya pada aktif semua nih. mantap Pak. Ya, tadi Ya. sorry ini Pak di jalan Pak. Jadi Ya, sudah ternyata pertanyaan-pertanyaan sudah pada dijawab ya. Tadi saya mau membacakan pertanyaan ternyata sudah ya. Mungkin atau ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Datanya dengan pemaparan dari Bapak Anton. Ya mungkin kalau nggak ada, mungkin kalau masih ada hal-hal yang belum tersampaikan atau langsung nanti ingin japri, monggo bisa lewat Hipnu, bisa lewat ke teman-teman untuk nanti bisa disampaikan ke Pak Anton gitu Pak ya. Ya, boleh Pak, silakan. Ya, kalau nggak ada mungkin langsung saja kita serahkan lagi ke MC. Siap, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. Pak Anton, ini sangat luar biasa sekali ya materi malam hari ini. Mungkin kerjasama Hipnu dengan Bank BJB bisa terus berlanjut untuk kemaslahatan teman-teman di Hipnu. Gitu Pak Anton. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari saya itu terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Saya kembalikan ke MC Pak Midat. Mas Safi, Ya. ada pesan dari MC ada kendala teknis, jadi mohon Mas Safi untuk ini selanjutnya ini agendanya ada presentasi juga dari Okasio. Jadi kalau ada perwakilan dari Okasio dipersilahkan sebelum ditutup nanti Mas Safi sekaligus menutup nanti karena Mbak MC-nya ada kendala teknis rupanya. Oh iya udah siap. Ya, monggo dari Okasio mungkin ada sambutan sebelum kita tutup. Atau videonya kita tampilkan Mas ini. Video gimana dari Okasio ada yang memberi sambutan? Kalau enggak videonya aja Mas Zidni. Mas Zidni?
Monggo dari Okasio, ada yang mewakili sebelum kita tutup? Ya udah, karena ini MC-nya udah hadir, Mbak Bidat, monggo diteruskan. Jangan. Baik, perwakilan dari Okasio, apakah ada di sini? Nampaknya belum bergabung ya, dan tidak bergabung pada malam hari ini. Namun sekali lagi juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Okasio karena salah satu yang mensupport acara Mondok Developer dari awal sampai hari ini juga salah satunya dari Okasio gitu ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sesi ke-8 dari Mondok Developer pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dari awal, dari sesi 1 sampai sesi ke-8. Semoga rekan-rekan semua mendapatkan pelajaran yang banyak ya, pemahaman yang banyak sehingga nanti bisa diaplikasikan gitu. Nah, karena malam hari ini sesi terakhir dan juga sesi penutup, mari kita dengarkan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Winarto. Kepada beliau, Bapak Winarto, kami persilakan. Mungkin doa langsung dipimpin Mbak Widat, Mbak. Om Win lagi nyetir. Langsung di... Oh iya ya, siap. Siap. Oh masih di perjalanan ya di Jogja. Oh, mohon maaf ya. Baik, karena beliau sedang ini ya, sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dan mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asrinal insana fi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, acara Mondok Developer pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ya dari awal sampai akhir terdapat kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang mau saling menyapa, monggo ya. Saya sudah buka, bisa bisa unmute sendiri dan langsung bicara. Kalau ada pertanyaan juga tentang hipno, siap kami jawab malam ini sebelum nanti meetingnya di